Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Vera Puspitasari dan teman saya Nurkolis. Baik, di sini kami akan membahas tentang ADC atau Analog to Digital Converter. ADC atau Analog to Digital Converter adalah suatu perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Baik, di sini teman-teman bisa melihat diagram blok yang sudah kami sediakan. Kami akan membahas 3 diagram blok, yaitu input filter, sample dan hold, dan ADC. Untuk diagram blok yang pertama adalah input filter, di mana input filter ini akan menghapus input yang tidak diinginkan, salah satunya adalah noise. Tujuan dari penghapusan noise ini agar pada proses analog to digital converter itu dapat berjalan dengan lancar. Baik, kembali ke blok yang kedua, itu sample dan hold. Sampel di sini mengubah sinyal analog ke digital menjadi serangkaian input yang mewakili amplitudo dari sinyal pada saat tertentu. Pada dasarnya, hanya terlihat setiap detik atau setengah detik ataupun berapa penuh frekuensi yang bisa kita lihat. Laju pengambilan sampel terjadi jika laju cukup memadai untuk menemukan gelombang input, maka kita perlu ingat tentang teorema Lewis, di mana teorema ini menyatakan bahwa untuk mendapatkan sampel, maka kita harus memiliki frekuensi 2 kali lipat dari frekuensi yang kita inginkan. Adapun formula dari teorema ini adalah Fs lebih besar sama dengan 2 Fmax, di mana Fs adalah frekuensi sinyal penyampling dan Fmax adalah frekuensi sinyal informasi. Lalu untuk hold di sini bermanfaat untuk mempertahankan nilai konstan dalam proses kuantisasi. Apa itu kuantisasi? Jadi kuantisasi di sini adalah pengompokan kode-kode yang berasal dari proses sampling. Kita sudah ketahui tentang multimeter digital. Multimeter digital ini merupakan salah satu contoh dari rentang klasik. Contohnya di sini yaitu milliammeter dan ammeter. Dan kedua alat tersebut memiliki rentang masing-masing. Misalkan ammeter kita beri rentang 40 amplifier dan 160 amplifier. Katakanlah kita memiliki jangkauan 20 mA dan mencoba mengukur 160 amps, maka hal tersebut tidak akan dapat bekerja. Sesuai dengan kita pelajari, di mana sebelumnya kita harus menentukan rentang yang kita inginkan agar sesuai dengan apa yang kita hendak ukur. Misalkan kita mengetahui bentuk gelombang dari 0 sampai 160 volt, kembali lagi ke 170 volt, kembali lagi ke minus 170 volt. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa maksnya adalah 170 volt. Yang harus kita lakukan adalah menetapkan nilai kuantisasi maksimum. Katakanlah kita menggunakan 4 bit, maka kita punya 16 level atau tingkatan yang berbeda-beda. Maka di sini kita dapat mengasumsikan bahwa 170 volt itu mewakili tingkatan tertinggi, yaitu 1, 1, 1, dan 1. Namun jika kita menggunakan maksimumnya 100 mV, maka kita juga menetapkan maksimum di level ke-16, yaitu 1, 1, dan 1, yang artinya 100 mV itu mewakili tingkatan tertinggi, yaitu 1, 1, dan 1. Namun untuk kuantisasi ini tidak dapat digunakan pada fungsi transfer yang sama. Baik, kembali lagi ke fungsi transfer. Jadi fungsi transfer merupakan sekumpulan komponen-komponen dan rangkaian-rangkaian terhubung bersama untuk melakukan suatu fungsi yang berguna. Tiap komponen dalam sistem mengubah energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Salah satunya fungsi transfer yang mendasar adalah sensor. Misalkan kita mengambil suatu data analog tekanan untuk sejumlah defleksi pada tekanan tertentu, maka di sini akan terdapat tegangan dan sinyal arus yang sesuai. Jika kita mendapat maksimum 200 psi dan 50 psi, kisaran ini pasti berbeda. Sehingga untuk mengatur DSP yang tepat, kita harus mengetahui kisaran dari nilai-nilai kuantisasi. Bicara tentang kuantisasi, maka tidak lepas dari tentang granular. Kita ibaratkan bahwa granular itu seperti butiran-butiran. Misalnya kita berada di suatu pantai yang memiliki batuan-batuan besar, maka akan sulit untuk kita untuk berjalan di sana. Namun, jika kita memiliki granular yang kecil atau batuan-batuan yang lebih halus, maka kita akan lebih mudah untuk berjalan di sana. Kita ibaratkan batuan-batuan itu adalah granularnya. Jika granularnya besar, maka ketelitiannya kecil. Tetapi, jika granularnya kecil, maka ketelitiannya besar. Jadi semakin akurat data yang kita dapatkan. Nah, ini merupakan suatu perumpamaan, di mana data analog itu koresponden langsung ke jumlah bit. Semakin banyak bit yang digunakan, semakin kecil granularnya, sehingga akan didapatkan hasil data digital yang lebih akurat.
Di dalam analog to digital converter, prosesnya terdiri dari 3 tahap. Yang pertama pencuplikan, yang kedua pengkuantisasian, dan yang ketiga pengkodean. Untuk yang pertama adalah pencuplikan atau sampling. Jadi pencuplikan merupakan proses mengambil suatu nilai data atau diskrit dari suatu data analog dalam kecepatan dan dalam waktu tertentu. Semakin banyak pencuplikan yang diambil, maka hasil yang didapatkan akan semakin akurat dan juga dapat memperlancar proses dari ADC atau analog to digital converter. Untuk tahap yang kedua adalah pengkuantisasian, di mana pengkuantisasian adalah pengelompokan data diskrit yang didapatkan pada proses sampling, yang akan dibagi menjadi beberapa tingkatan atau level sesuai dengan jumlah bit yang kita gunakan. Misalnya di sini untuk 2 bit ada 4 level, hal itu sesuai dengan formula, yaitu 2 pangkat N. Atau pengkuantisasian ini juga bisa kita sebut sebagai pemetaan dari nilai input. Lalu untuk proses terakhir yaitu pengkodean. Pada tahap ini data yang diperoleh dari kuantisasi akan dijadikan dalam bentuk data digital yaitu 0 atau 1. Kembali pada gambar di bawah ini, pada kesempatan ini kami akan membahas tentang ADC dengan berbagai tingkatan bit yang berbeda, yaitu 2 bit, 3 bit, dan 4 bit. Nanti kita akan membandingkan hasil sinyal data digital yang kita dapatkan yang mana yang lebih akurat dan yang mana yang lebih pas. Oke, untuk gambar yang pertama adalah kuantisasi 2 bit. Jadi untuk gambar pertama ini merupakan sampel dari sinyal analog. Dari sampel sinyal analog kita kembali ke gambar yang kedua. Ini merupakan proses sampling, di mana dari sampel sinyal analog di sini kami mengambil beberapa titik atau beberapa pencuplikan. Kita lihat di sini ada titik 0, 1, 2, dan 3 dan seterusnya. Hal ini sudah diatur dengan waktu, amplitudo, dan kecepatan tertentu. Setelah proses sampling, maka kita kembali ke proses kuantisasi. Di sini kita menggunakan 2 bit, maka ada 4 level. Hal ini mengacu pada kemungkinan atau jumlah kemungkinan nilai bit yang ada. Sesuai dengan formula yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu 2 pangkat N, sehingga akan didapatkan 4 level yang berbeda-beda. Yaitu untuk tingkatan pertama 00, tingkatan kedua 01, tingkatan ketiga 10, dan tingkatan keempat adalah 11. Dan yang terakhir adalah proses pengkodean. Dari hasil kuantisasi 2 bit ini, dia menghasilkan sinyal analog yang sangat buruk atau kurang akurat. Hal itu bisa kita bandingkan dengan sinyal analog sesungguhnya yang terdapat pada gambar yang pertama. Maka untuk mengatasi hal tersebut, kita harus menambah jumlah bit yang ada. Hal ini tidak lepas dari granularity. Apa itu granularity? Jadi granularity adalah tingkat kedetailan data. Semakin detail data tersebut, maka granulernya akan semakin kecil. Namun, yang dikhawatirkan adalah tentang jangkauan untuk sinyal ini. Kita lihat sinyal maksimumnya. Misalkan di sini ada 8 volt yang mewakili 11. Sedangkan ini juga bisa 80 volt yang mewakili 11. Kita lihat bentuk gelombang yang sama, dengan sampel yang sama dan cara yang sama. Maka bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Yaitu dengan cara kita mengetahui tentang range dalam granularity, sehingga data yang didapatkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kuantisasi 3 bit. Teman-teman bisa lihat proses ADC pada pengkuantisasian dengan menggunakan 3 bit. Sama dengan sebelumnya, masih menggunakan sampel yang sama, masih menggunakan sampling yang sama. Namun membedakan di sini adalah pada proses pengkuantisasiannya. Di mana pada proses pengkuantisasian ini dia menggunakan 3 bit, maka jumlah kemungkinan bit yang digunakan adalah 8, sesuai dengan formulanya yaitu 2 pangkat N. Teman-teman bisa lihat pada proses pengkuantisasian, di sini levelnya terdiri dari 8, yaitu untuk level pertama 000, level yang paling tinggi yaitu 111. Lalu data tersebut sama seperti sebelumnya. Sesudah proses pengkuantisasian, maka kita harus melakukan proses pengkodean. Pada proses ini, sinyal digital yang didapatkan pada penggunaan 3 bit ini lebih akurat dibandingkan dengan menggunakan 2 bit. Mari kita lihat dan bandingkan dengan sinyal analognya. Namun ada beberapa penyimpangan, tepatnya pada titik 5-7. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu dengan kita menambahkan jumlah bit yang ada. Beralih ke gambar berikutnya, yaitu proses ADC dengan menggunakan pengkuantisasian 4 bit. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan sampel yang sama, menggunakan sampling yang sama, namun yang membedakan adalah pada proses pengkuantisasiannya. Pada proses pengkuantisasian ini, dia menggunakan 4 bit, maka jumlah kemungkinan yang ada sesuai dengan formula yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu 2 pangkat N. Maka level yang ada adalah 16, dengan level-level yang berbeda. Maka untuk level pertama yaitu bisa kita lihat pada gambar pengkuantisasian 4 bit ini, level pertama yaitu 0000 dan level paling tinggi adalah 1111.
Sama dengan sebelumnya, sesudah proses pengkotisasian, maka kita melakukan proses pengkodean. Selanjutnya kita bisa melihat hasil dari proses pengkodean ini, di mana dengan menggunakan 4 bit, nyatanya hasil dari data yang didapatkan semakin akurat dibandingkan dengan menggunakan 2 bit ataupun 3 bit. Karena kembali lagi ke awal tadi, pada proses ADC ini, kami menggunakan pencobaannya dengan menggunakan 2 bit, 3 bit, dan 4 bit. Nyatanya, dari semua yang saya jelaskan di sini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa semakin banyak bit yang digunakan, maka data yang didapatkan akan semakin akurat. Hal ini terbukti, bisa teman-teman lihat pada gambar di bawah ini, di mana ini merupakan si sampelnya atau sinyal analog yang asli. Kami menggunakan pemrosesan ADC dengan menggunakan 2 bit, 3 bit, dan 4 bit. Nyatanya, data yang didapatkan pada bit akan lebih akurat. Nah, ini bisa kita bayangkan bagaimana kita melanjutkan ke 5 bit, 6 bit, sampai dengan 32 bit. Maka data yang didapatkan akan semakin akurat dan semakin baik. Berdasarkan penjelasan ini, kami mendapat beberapa poin penting. Yang pertama yaitu jika jumlah pencuplikan banyak, maka data yang didapatkan akan semakin banyak. Hal ini akan berpengaruh pada semakin kecilnya selisih data diskrit. Lalu yang kedua, granularity adalah tingkat kedetailan data. Cara untuk meningkatkan kedetailan data tersebut yaitu dengan kita menambahkan jumlah bitnya. Semakin detail data, maka granularity-nya akan semakin kecil. Baik, sekian dan terima kasih hasil dari penjelasan kelompok 4. Mohon maaf jika penjelasannya mungkin kurang tepat atau kurang baik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.